Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini, yaitu di sini saya akan menjelaskan atau membahas nih apa saja contoh-contoh soal dan juga mengenai apa itu persamaan bidang datar yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat pada mata kuliah geometri analitik ruang. Langsung saja kita ke pengertian. Jadi di sini itu persamaan bidang datar yang melalui titik potong sumbu atau juga disebut dengan intercept. Nah, ini adalah bentuk khusus dari persamaan bidang yang memotong sumbu min X, sumbu min Y, dan juga sumbu min Z pada titik tertentu. Nah, jadi rumus intinya itu bisa dituliskan seperti ini ya teman-teman. Yang sudah tertulis di sini yaitu X per A plus Y per B plus Z per C sama dengan 1. Jadi ini bentuk rumus khususnya atau rumus intinya, di mana A, B, C-nya itu adalah titik potong pada sumbu min X, sumbu min Y, dan juga sumbu min Z atau bukan 0. Nah, di sini itu dia menggunakan perpotongan, di mana sumbu itu dengan sumbu yang menggunakan rumus intercept atau metode lain, di mana itu untuk mencari persamaan bidangnya. Bidang datar itu dia itu melalui titik-titik pada sumbu koordinat itu adalah bidang yang memotong setidaknya satu sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, atau Z di sebuah titik tertentu. Jadi jika kita memotong ketika sumbu itu sekaligus, maka bidang tersebut itu akan memiliki perpotongan atau intercept pada masing-masing sumbu. Jadi tuh intinya tuh kayak persamaan bidang datar yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat itu adalah rumus matematis yang menggambarkan bidang datar yang memotong setidaknya itu dari satu sumbu X, Y, atau Z pada titik tertentu. Itu disebut titik potongan atau intercept. Jadi bidang ini tuh dia bisa memotong hanya satu sumbu, dua sumbu, bahkan ketika sumbu sekaligus, dan persamaannya itu disesuaikan berdasarkan jumlah dari titik potongan tersebut. Nah, jadi itu tadi pengertian dari persamaan bidang datar yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini ada bentuk persamaan bidang. Jadi bentuk intercept atau khusus bidang yang memotong sumbu itu dia bentuk umumnya itu bisa dituliskan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa itu adalah X per A Y plus Y per B plus Z per C sama dengan 1. Jadi bentuk umumnya itu BCX plus ACY plus ABZ sama dengan ABC, atau bentuk yang paling umumnya itu yang biasa digunakan itu adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, langsung saja di sini ada 3 contoh soal ya teman-teman. Jadi kita bahas yang soal pertama dulu. Di sini soal yang pertama itu diketahui bidang 3x min 6y plus 2z itu sama dengan 12. Nah, di dalam soal ini itu kita disuruh menentukan nih titik potong bidang dengan sumbu X, Y, dan Z-nya itu. Penyelesaiannya itu titik potong dengan sumbu X. Nah, pada sumbu X ini itu kan nilai Y-nya itu kan sama dengan 0. Lalu Z-nya sama dengan 0 kan teman-teman. Jadi kita bisa langsung substitusikan ke persamaan nih. Jadi 3x min 6 dikali dengan 0 plus 2 dikalikan dengan 0 atau dalam kurung 0 sama dengan 12. Nah, 3x sama dengan 12, x sama dengan 4. Nah, kenapa kok bisa nih 3x sama dengan 12 lalu x-nya sama dengan 4 nih, dari mana gitu. Nah, jadi teman-teman
Kenapa di situ dituliskan bahwa 3x sama dengan 12 dan x-nya itu sama dengan 4. Nah, diketahui nih teman-teman, persamaan awalnya tadi itu kan 3x min 6 0 plus 2 0 sama dengan 12 kan. Kita sederhanakan nih persamaannya. Jadi 3x min 0 plus 0 min 6 dikalikan dengan 0 itu kan hasilnya 0, lalu 2 dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0, sehingga 3x min 0 plus 0 itu sama dengan 12. 3x nya itu sama dengan 12. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai x-nya itu kita bagi kedua sisi persamaan dengan 3. Jadi 3x itu per 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Jadi 3x sama dengan 12 menjadi x itu sama dengan 4 karena kita membagi kedua sisi persamaan dengan 3. Nah, karena nilai Y dan Z-nya itu kan tadi adalah 0 dan nilai X adalah 4, maka titik potong bidang tersebut dengan sumbu X-nya itu adalah 4, 0, 0. Nah, selanjutnya pada titik potong dengan sumbu Y, di mana pada sumbu Y nilai X-nya sama dengan 0 dan Z-nya itu sama dengan 0. Kita langsung substitusikan ke persamaan 3 dalam kurung 0 min 6y plus 2 dalam kurung 0 sama dengan 12. Nah, di situ ada min 6y sama dengan 12, y-nya sama dengan min 2. Untuk mendapatkan nilai y-nya itu, kita perlu membagi kedua sisi persamaan dengan min 6. Jadi min 6y per min 6y sama dengan 12 per min 6y. Min 6 sama dengan y, yaitu disederhanakan y sama dengan min 2. Nah, karena x-nya itu sama dengan 0, 2-nya sama dengan 0, dan y-nya sama dengan min 2, maka titik potong pada bidang dengan sumbu y-nya itu adalah 0, min 2, dan 0. Nah, selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu z-nya. Nah, di sumbu z-nya ini itu nilai x-nya itu kan sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nih ke persamaannya. 3, 0, min 6, 0 plus 2z sama dengan 12. 2z sama dengan 12 dan z-nya itu sama dengan 6. Nah, itu kan 2z-nya itu kan per 2, sehingga 12 per 2, sehingga 2 sama dengan 6. Jadi 2z-nya itu sama dengan 12 menjadi 6, karena kita membagi kedua sisi persamaannya itu dengan 2. Dan titik potongnya itu adalah 0, 0, 6, karena pada sumbu z, x, dan y-nya itu adalah 0. Nah, jadi titik potong bidang 3x min 6y plus 2z sama dengan 12 dengan sumbu-sumbu koordinatnya itu adalah, yang pertama sumbu x-nya itu 4, 0, 0, lalu sumbu y-nya itu 0, min 2, 0, dan sumbu z-nya itu 0, 0, 6. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini tentukan persamaan bidang yang melalui titik pada sumbu x A5, 0, 0 dan titik pada sumbu y-nya itu B0, 3, 0, lalu titik pada sumbu z-nya itu C0, 0, 2. Nah, cara menyelesaikan soal ini itu kita menggunakan rumus x per A plus y per B plus z per C sama dengan 1. Kita langsung substitusikan nih, di mana A-nya 5, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2. Nah, titik pada sumbu X, Y, Z-nya atau di A, B, C-nya itu kan ada 3. Kenapa hanya ditulis 1? Ya, karena yang lainnya itu adalah 0. Jadi, karena dia nilainya 0, maka tidak usah ditulis ya teman-teman. Jadi, langsung kita tulis saja A-nya 5, B-nya 3, terus C-nya 2 gitu. Terus
kita langsung substitusikan aja, kita masukkan nih nilainya ke dalam rumus. Nah, di situ kan kita memakai rumus X per A, Y per B, plus Z per C sama dengan 1. Kita tuliskan ulang, lalu A-nya tadi kan 5. Nah, kita tulis nih, berarti kan X per 5 plus Y, B-nya tadi 3. Jadi kita masukkan ya teman-teman, 3 ke nilai ke rumusnya, jadi Y per 3 plus Z per C, C-nya tadi 2, jadi kita tulis C-nya di situ 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya setelah kita substitusi, nah jadi setelah itu A-nya kan tadi kan sama dengan 5, B-nya sama dengan 3, lalu C-nya sama dengan 2 kan, dimana 5-nya itu dari titik potong sumbu X, lalu 3-nya itu titik potong sumbu Y, lalu 2-nya itu titik potong sumbu Z. Nah, setelah kita kita masukkan tadi ke dalam rumus, nah selanjutnya itu adalah KPK dari 5, 3, dan 2 itu kan adalah 30 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa kalikan nih ke seluruh persamaan dengan 30. Jadi 30 dikali dengan X per 5, terus plus 30 dikali Y per 3 plus Z 30 dikali dengan Z per 2 itu sama dengan 30 dikalikan dengan 1 sama dengan 30. Lalu kita sederhanakan nih, 30x per 5 berarti kan sama dengan 6x, 30y per 3 itu sama dengan 10y. Lalu 30z per 2 itu sama dengan 15z, sehingga bentuk persamaan bidangnya itu adalah 6x plus 10y plus 15z itu sama dengan 30. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu 6x plus 10y plus 15z sama dengan 30 adalah bentuk persamaan bidangnya yang melalui titik pada sumbu X, Y, dan Z-nya tadi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh soal nomor 3. Jadi itu tadi cara menyelesaikan soal yang kedua. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada sebuah bidang datar yang memotong sumbu X di titik 4, 0, 0 dan sumbu Z-nya itu di titik 0, 0, min 2. Jika bidang tersebut sejajar dengan sumbu Y, tentukan persamaan bidang tersebut. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus X per A plus 2 per C sama dengan 1. Kenapa kok cuma 2 yang ditulis gitu? Karena bidang sejajar dengan sumbu Y, maka tidak ada komponen Y dalam persamaan gitu. Terus kita bisa langsung substitusikan, di mana A sama dengan 4, C sama dengan min 2. 4 ini itu titik potong sumbu X-nya tadi. Nah, karena dia 0, 0 jadi nggak usah ditulis, kita tulis yang 4-nya aja ya teman-teman. Nah, lalu C sama dengan min 2 itu dari titik potong sumbu Z-nya tadi. Nah, sama dengan di sumbu X-nya itu, karena ada nilai 0 jadi nggak usah ditulis, kita tulis yang nilai min 2-nya aja. Setelah itu kita kalikan seluruh persamaan dengan 4. Nah, KPK dari 4 dan 2. Jadi 4 dikalikan dengan X per 4 dikali 4 dikali dengan 2 per min 2 sama dengan 4 dikali 1. X-nya itu min 2 sama dengan 4. X min 2 sama dengan min 4 sama dengan 0. Jadi 4 dikalikan dengan X per 4 sama dengan 4 per 1 dikali dengan X per 4 sama dengan 4 dikali dengan X per 1 dikali dengan 4 sama dengan 4X per 4 sama dengan X. Nah, sehingga di sini jadi persamaan bidangnya itu adalah X min 2Z min 4 sama dengan 0. Nah, itu tadi ya teman-teman, pengertian, terus bentuk umum, rumusnya, dan juga contoh soal, serta gimana cara nyelesain dari contoh-contoh soal tadi ya teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal, yaitu ada 5 soal yang bisa dikerjakan untuk sebagai latihan dan juga untuk mengasah atau untuk bisa belajar mengenai materi dari persamaan bidang datar yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat pada mata kuliah geometri analitik ruang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.